Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai uji keselarasan distribusi atau goodness of fit test. Jadi, apa sih goodness of fit itu? Yang pertama, pengujian keselarasan distribusi dapat menggunakan uji chi-square atau uji Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan untuk uji keselarasan distribusi normal bisa menggunakan uji yang lain, misalkan uji Wilberforce, uji Anderson-Darling, dan sebagainya. Asumsi yang diperlukan adalah sampel terdiri dari N pengamatan bebas. Yang kedua, skala pengukuran minimal yang mungkin adalah skala nominal. Hasil pengamatan diklasifikasikan dalam R kategori yang tidak saling tumpang tindih. Hipotesisnya adalah data berasal dari satu sampel berdistribusi tertentu dan bukan dari alternatifnya adalah data sampel bukan dari populasi tertentu. Jadi misalkan kita menguji apakah dia merupakan populasi dari distribusi Poisson, distribusi chi-square, distribusi normal, dan sebagainya. Nah, uji chi-square sendiri adalah menggunakan statistik uji chi-square. Chi-square sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R OI min EI per EI kuadrat. Dengan OI adalah nilai pengamatan dan EI adalah nilai harapan. Dengan rumusnya yaitu peluang dikalikan dengan total pengamatan. Kemudian, tolak Hano jika chi-square itu lebih besar daripada chi-square tabel, di mana R adalah jumlah kategori atau jumlah sel. K adalah jumlah parameter untuk mendapatkan PI. Perhitungan peluang PI untuk masing-masing distribusi bisa dicek pada tabel berikut ini. Yang pertama yaitu distribusi uniform, PI sama dengan 1 per R. Distribusi binomial adalah Px sama dengan Nx, kombinasi Nx, Px kalikan 1 min P, N min X. Kemudian distribusi Poisson, Px sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Distribusi normal adalah Pi sama dengan P Z kurang dari Zi, di mana Zi adalah Xi min mu per sigma. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai uji keselarasan distribusi Poisson. Nah, uji distribusi Poisson ini adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika N mendekati tak hingga dan P mendekati 0. Jadi fungsi peluangnya adalah fx, lambda. Jadi ada parameter baru lambda sama dengan E pangkat min lambda kali lambda X per X faktorial. X merupakan urutan kejadian dari kecil ke besar. Lambda merupakan rata-rata kejadian sukses setelah N kali percobaan. Jadi kan dia binomial kan sekian percobaan, sedangkan Poisson adalah sampai tak hingga percobaan. Jadi setelah sekian kali percobaan nilai lambdanya kemudian yaitu sigma I sama dengan 1 sampai K Xi kali OI per N, dan E adalah nilai logaritma natural yang nilainya adalah 2,718281828. Kemudian langkah melakukan uji distribusi Poisson. Yang pertama adalah menghitung nilai lambda I, Xi kali OI, sehingga didapatkan lambda sama dengan ini. Kemudian hitung peluang distribusi Poisson sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial, di mana lambda adalah 2,6733. Yang ketiga, menghitung nilai ekspektasi EI sama dengan N kali PI. Kemudian yang keempat, menghitung nilai chi-square. Kemudian langkah selanjutnya seperti uji hipotesis biasa. Nah, contoh soal agar kalian bisa lebih memahami lagi. Berikut adalah data pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti tentang banyaknya pasien di ruang tunggu puskesmas. Ia berjalan melintas dalam waktu kurun 3 waktu per interval per 30 detik. Lakukan pengujian. Apakah data ini mengikuti distribusi Poisson? Jadi banyak pasien teramati adalah 0 sampai 7. Kemudian banyak interval adalah per 30 detik ya, 20, 54 dan sebagainya. Kemudian langkah 1 adalah menghitung lambda I sama dengan Xi kali OI. Jadi Xi banyak pasien teramati dikalikan dengan OI. Banyak interval. Jadi lambda 1 adalah X1 kali O1 sama dengan 0 kali 20, hasilnya lambda I adalah 0. Kemudian lambda 2 X2 kali O2 sama dengan 1 dikalikan dengan 54, hasilnya 54. Sehingga lambda 2 sama dengan 54. Sampai pada lambda 8 adalah X8 kali O8. 7 dikalikan dengan 4 adalah 28. Maka totalnya adalah 28 pengamatan, N sama dengan 300.
Dan sigma lambda adalah 802. Ini nanti dijumlah 054, 148, 201 sampai 28 adalah 802. Sehingga lambda adalah sigma xi kali OI per n. 0 plus 54 sampai plus 28 per 300. 802 dibagi 300 adalah 2,6733. Kemudian langkah 2 menghitung probability Poisson dengan rumus P sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Jadi kan kita sudah dapat lambda sama dengan ini ya. Kemudian sehingga kita masukkan rumusnya. Untuk peluang X1 adalah E pangkat lambda kali lambda pangkat X-nya adalah 0 per 0 faktorial. Kemudian untuk Px8 adalah E pangkat min lambda kali lambda pangkat X-nya 7 per 7 faktorial. Hasilnya adalah ini kita taruh di probability Poisson-nya. Cek bahwa sigma Px sama dengan 1. Ternyata setelah kita cek ternyata benar bahwa Px-nya ada sama dengan 1. Langkah ketiga dalam menghitung nilai ekspektasi yaitu EI sama dengan N kali PI. EI sama dengan N kali PI 300 kali nilai probability Poisson-nya, maka ekspektasinya adalah 20,7065. Ekspektasi 2 adalah N kali P2, 300 kali 0 kali probability Poisson-nya yaitu 0,184 sama dengan 55,255. Sampai ekspektasi 8 sama dengan N kali P8, 300 kali ini adalah 5,8. Kemudian cek bahwa sigma EI sama dengan N. Ternyata betul ya bahwa sigma EI sama dengan 300. Kemudian langkah keempat adalah menghitung nilai chi-square, langkah terakhir ya. Kemudian chi-square sama dengan sigma OI min EI per EI kuadrat. Kita dapat OI di banyak interval pengamatan, kemudian dibagi dengan EI per EI dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Chi-square 1 sama dengan O1 min E1 per E1 20 min 20,765 kuadrat per 20,765. Hasilnya 0,24 10 108. Sampai pada chi-square 8 sama dengan O8 min E8 kuadrat per E8. Hasilnya adalah 0,604438. Sehingga chi-square adalah sigma I sama dengan 1 sampai R. OI min EI kuadrat per EI. Jadi jumlahan dari pengamatan 0 sampai 7. Hasilnya adalah 0,81065. Kemudian penyelesaian uji distribusi Poisson dengan menentukan hipotesis ya. Data pengamatan pasien setiap 30 detik itu berdistribusi Poisson. Alternatifnya adalah data pengamatan pasien setiap 30 detik tidak berdistribusi Poisson. Taraf signifikansinya adalah 5%, chi-square-nya adalah 0,81065, tolak H0 jika chi-square itu dibandingkan dengan chi-square tabel lebih besar. Karena chi-square hitungnya adalah 0,810655 adalah kurang dari chi-square tabelnya 0,05, R-nya adalah 8, K-nya adalah parameternya lambda adalah 1, min 1 adalah K-nya R-nya adalah 8 karena 0 sampai 7, maka hasilnya adalah chi-square 0,05,6 adalah 12,591. Karena kurang dari chi-square tabel maka gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 sehingga data pengamatan pasien setiap 30 detik berdistribusi Poisson. Nah, ini adalah penyelesaian dengan menggunakan Minitab ya. Jadi tulis banyak pasien, kemudian banyak interval. Kemudian caranya basic statistik, goodness of fit to test Poisson. Variabelnya banyak pasien, frekuensinya banyak interval. Kemudian hasilnya adalah akan sama seperti perhitungan manual biasa. Kalau p-value lebih dari alpha berarti gagal tolak H0, sama ya. Nah, ini adalah post test untuk yang pertemuan ke-11. Misalkan seorang sedang melakukan penelitian di Samsat, kemudian dalam waktu 10 menit selama 6 kali pengamatan untuk mengetahui banyak pelanggan dalam antrian tersebut. Lakukan apakah data tersebut mengikuti distribusi Poisson. Nah, ini ya, silakan. Kemudian cari untuk tugas kelompoknya, cari data sekunder berupa variabel diskrit untuk tes data Poisson, baik secara manual maupun software.
Saya rasa bisa dicukupkan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp Group dan Google Classroom. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.